sahabat semua, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang berpikir kritis atau critical thinking. Nah, Mbak Widya, saya ingin bertanya lagi. Kita sudah membahas tentang langkah-langkah berpikir kritis ya di sesi-sesi sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita mengembangkan langkah-langkah tadi untuk kita supaya lebih bagus lagi cara berpikir kritis kita? Oke, jadi kalau kita udah awal kita udah tahu kuncinya seperti tahapannya seperti apa, kuncinya seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Sekarang yang ini kita akan bagaimana sih prakteknya gitu ya, mengembangkannya itu seperti apa. Oke, jadi sebenarnya ada 6 langkah, Mbak Anas, untuk berpikir kritis dan mengembangkannya, untuk berpikir kritis dan mengembangkan kita punya kemampuan itu ya. Yang pertama tadi identifikasi. Kemudian kita harus mampu untuk riset, mencari informasi, gitu ya, meneliti. Terus tadi ada mengidentifikasi bias-biasnya atau efek-efek dari sebenarnya itu informasi itu penting atau tidak. Kemudian kemampuan mengambil kesimpulan. Jadi kalau tahap 1, 2, 3 bisa, tapi kesimpulan nggak bisa itu nggak mungkin juga. Kemudian menentukan relevansi dengan permasalahan dan keingintahuan. Oke, yang pertama dulu ya. Nah, mungkin biar lebih gampang, saya kasih satu contoh gitu yang kita bahas sampai langkah yang ke-6 ya, Mbak Anas ya. Iya. Jadi kalau definisinya mengidentifikasi itu kan kemampuan kita mengidentifikasikan situasi, masalah, orang-orangnya, serta faktor yang dapat mempengaruhi. Kita diupayakan untuk menyelami lebih dalam suatu masalah atau kemungkinan solusinya. Nah, jadi saya ceritakan di sini tentang misalnya bagaimana kita memilih konten positif di YouTube, misalnya gitu. Kan banyak banget tuh, kita bisa pilih apa saja gitu. Konten mana yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita, itu kita perlu ini identifikasikan. Nah, ini case-nya seperti itu ya. Jadi cara meningkatkannya ketika menghadapi pemilihan kondisi ini, di mana saya harus pilih mana YouTube mana yang mau saya subscribe, yang kontennya bagus, gitu. Itu saya perlu tahu situasi kebutuhan saya apa aja. Saya senang yang motivasi misalnya gitu. Saya senang yang lagu-lagu yang membuat saya meningkatkan energi saya misalnya gitu. Atau saya butuh yang terkait dengan bidang pekerjaan saya gitu. Nah, itu saya akan lakukan inventarisasi. Jadi apa aja nih, ada link apa aja sih, saya coba cekin. Karena kadang-kadang kalau misalnya memilih konten di media sosial atau di YouTube lainnya kita lagi bicara itu nanti bisa linknya bisa tahu tuh masuk sendiri atau apa itu. Karena kan pintar sekali, mereka kan udah pakai teknologi yang luar biasa ya, bisa mengidentifikasikan kalau kita pilih lagu-lagu ini dia akan kasih tuh link-linknya otomatis gitu, dia mengidentifikasikan kita. Nah, kemudian yang perlu kita tingkatkan pada saat kita mengidentifikasi itu adalah tadi mengajukan pertanyaan, siapa ini yang membuat ini, kenapa kok dia buat seperti ini, kenapa saya penting mencari konten seperti ini. Jadi di proses identifikasi ini kita mengembangkannya adalah dengan tadi mengembangkan keterampilan bertanya. Bertanya ya. Ya, bertanya. 5W1H tadi. Gitu. Saya bertanya, mengapa saya butuh lewat YouTube? Kan ada yang lain juga gitu. Karena saya bisa ulang-ulang. Ini bisa direkam ini, saya bisa download, misalnya gitu. Mengapa? Bagaimana caranya? Berarti kan saya harus tahu caranya mendownload seperti apa, how-nya. Terus ini apa sih Word? Itu apa ya gitu. Ini tentang apa? Konten ini tentang apa? Saya perlu tahu. Kemudian ini where, di mana ini ininya, linknya bisa seperti apa. Terus kemudian when, kapan ini jangan-jangan ada YouTube yang setahun yang lalu, 2 tahun, ini beritanya masih aktual nggak, informasinya aktual nggak, misalnya seperti itu. Itu udah when. Terus who-nya siapa ini yang buat ini, benar-benar orangnya bisa diidentifikasikan nggak gitu. Nah, contohnya saya punya beberapa link yang saya subscribe. Itu semoga teman-teman subscribe link kita ini ya Mbak Anas ya, channel kita ini. Nah, saya pilih satu channel yang menarik buat saya, itu punya Serena Williams channel. Karena buat saya menarik sekali channel itu.
lihat dari Serena Williams yang sebagai dia tuh tokoh luar biasa, selebriti tenis yang luar biasa, juga suaminya yang luar biasa, bagaimana mereka mendidik anaknya. Suaminya itu foundernya Reddit. Jadi kalau saya di digital bisnis, di model bisnis yang seperti ini tuh dia tokoh yang bagus gitu, yang luar biasa. Saya pengen belajar dari dia seperti apa. Tapi ternyata videonya tidak bicara tentang bisnisnya, video-videonya mereka bicara tentang bagaimana mengedukasi anak dan kehidupan sehari-hari. Bukan berbicara tentang konten-konten yang banyak, konten yang memamerkan kekayaan, perjalanan dia atau apa yang tidak tanpa makna. Tapi YouTube-nya sederhana, kecil-kecil, paling cuma 3 menit, 2 menit, tapi maknanya dalam, misalnya tentang apa? Bagaimana dia mengajak anaknya mengumpulkan telur. Saya juga bingung, kok dia bisa melihara ayam di US ya, di Amerika, dia pelihara ayam di rumahnya untuk mendidik anaknya. Terus dia punya kebiasaan pagi, setiap Sabtu, di weekend yang masak suaminya gitu, untuk membuat sarapan pagi. Hal seperti itu. Nah, itu konten yang saya butuhkan. Saya pengen bagaimana cara parenting gitu ya, yang saya cari parenting anak, kebetulan sesuai misalnya bidang saya gitu. Nah itu saya cari di situ. Siapa lagi, konten mana lagi yang parenting? Itu saya cari di situ. Nah, jadi yang saya cari di situ, saya kembangkan pertanyaan, ini siapa yang buat ininya? Ini kontennya bagaimana? Impact-nya seperti apa? Itu saya identifikasikan di sini, gitu. Nah, seperti itu ya, Anas. Itu saya terus pengembangan sehingga, ini kontennya nggak bagus nih. Udah, saya cut kalau yang nggak bagus. Nah, itu dimasukkan yang di kedua. Saya mulai meneliti nih. Ketika ada beberapa pilihan, itu saya memverifikasi, mencari informasi lagi. Saya cari di website, gitu ya, cari website. Namanya Alexis Ohanian, gitu. Itu yang suaminya si Serena Williams. Saya suka Serena karena dia Queen of Tennis gitu ya, luar biasa bagus lah gitu. Nah, terus saya cek lagi di YouTube, di websitenya, di artikel-artikelnya, di video-videonya tentang organisasi dan sebagainya, saya cari. Itu tahapan meneliti. Jadi kita mengembangkan, setelah bertanya kita meneliti. Nah, terus berapa persen like-nya, dislike-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian saya lihat itu. Nah, cara meningkatkannya itu melihat lebih lanjut bagaimana informasi yang saya jawab itu apakah jelas atau tidak, ada bahayanya enggak gitu. Nah, karena kontennya menarik buat saya karena satu gini, Alexis Ohanian, suaminya Serena itu, dia salah satu yang memprakarsai untuk para ayah punya cuti menemani istri yang melahirkan. Itu menarik gitu. Bagaimana saya dari sudut pandang seorang ibu akan senang kalau suami saya menemani selama saya setelah melahirkan gitu kan. Itu menarik. Nah, di Amerika waktu itu menjadi sesuatu yang menarik juga ini. Nah, saya lihat dari situ kontennya seperti apa. Sumbernya sama nggak? Ada beberapa video, ada beberapa website yang bicarakan itu. Nah, itu saya lihat. Itu cara saya meneliti. Itu. Karena saya concern terhadap education, terhadap parenting, terhadap perempuan gitu ya, terhadap perempuan. Nah, ini kok ada nih yang suami yang berpikir seperti itu. Itu saya riset. Itu namanya proses meneliti. Nah, yang berikutnya itu adalah saya mulai identifikasi, melakukan evaluasi. Kalau diidentifikasi ya, ini yang kita diskusi sebelumnya kan, di sesi sebelumnya. Bayangkan diri saya itu sebagai seorang, bukan hakim lah misalnya, hakim, tapi saya ada di seorang yang mengevaluasi dari argumen-argumen yang berbeda. Berarti saya harus punya beberapa pandangan, sudut pandang yang luas. Nggak boleh hanya pribadi saya gitu, tapi sudut pandang para ahli, misalnya dari sudut, kalau tadi kita bicara ini ya, Serena tuh gimana sih perjuangannya gitu, latihannya seperti apa, ada nggak setuju juga karena katanya dia kehilangan masa kecilnya karena latihan tenis terus gitu. Terus ini suaminya juga, di sana kan cukup ini ya, pernikahan antara wanita yang berkulit hitam dan putih gitu, itu cukup ramai di sana gitu ya, masalah rasial dan sebagainya. Ini kenapa ya kok sudut pandang pria ini menarik nih, kenapa dia menikahi si Serena atau apa, itu menjadi pemikiran menarik. Nah, bias informasi yang mungkin negatif itu yang harus kita lihat lagi. Nah, terus kemudian belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu tadi saya melihat, wah ini lumayan ya. Dia punya background dari Armenia misalnya gitu. Dia
orang Armenia leluhurnya gitu. Kenapa orang Armenia ini? Saya searching lagi, balik ke tahap kedua ya. Saya searching. Jadi saya berusaha untuk terus mencari informasi ini sampai saya, oh dia concern terhadap pendidikan, terhadap perempuan, terhadap justice, keadilan, terhadap persamaan hak gitu. Jarang cowok yang seperti ini gitu. Saya lihat, nah disinilah cara saya meningkatkan diri, saya menantang diri saya untuk membuktikan keyakinan saya bahwa dia orangnya seperti itu. Terus saya cek sumbernya bisa dipercaya nggak gitu. Nah kemudian manfaatnya apa sih kalau saya nonton ini gitu. Nonton ini video ini apa yang saya bisa ini? Apakah hanya sekedar bisa naikin like, nanti dia untung gitu ya? Kan ini ada monetisasinya gitu. Atau apa yang saya bisa dapatkan? Ya, sehingga saya pilih itu. Saya sedikit subscribe untuk YouTube, tapi yang saya subscribe itu yang benar-benar bagus gitu, yang sesuai yang saya minat saya tadi, edukasi perempuan, keadilan, parenting kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah jadi berdasarkan pemilihan itu berdasarkan tadi yang saya lakukan identifikasi.